Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan membahas mengenai gaya konservatif gitu ya. Nah apa tuh? Jadi misalkan di sini kita ingin mendorong lemari sejauh X. Kemudian di sini kita kembalikan gitu ya, kembalikan ke titik awal gitu. Nah jadi di sini kerja yang dilakukan pada arah yang pertama ke kanan itu adalah FW1 sama dengan Fx karena arah gayanya itu ke kanan, perpindahannya itu juga ke kanan. Dan kemudian W2 itu sama dengan minus F minus X gitu ya, karena gayanya itu ke kiri, perpindahannya itu juga ke kiri, dan ini hasilnya sama dengan Fx. Nah kalau kita cari atau kita hitung gaya totalnya dalam satu lintasan bolak-balik, kalau kita hitung kerjanya dalam satu lintasan bolak-balik itu sama dengan W total W1 ditambah W2, dan hasilnya itu sama dengan 2 dikalikan F dikalikan X gitu ya. Nah, jadi kerja yang dilakukan itu 2 kali ketimbang mendorong satu arah. Nah, ini ya masuk akal kan kalau misalkan kita disuruh mendorong lemari terus disuruh balikin lagi ke tempat awalnya, pasti kesel dong, marah-marah ya. Karena kenapa kok capek-capek padahal nggak jadi gitu ya, nggak berpindah tuh lemarinya gitu. Jadi kita 2 kali lebih capek ketimbang kalau kita mendorong 1 kali aja gitu ya. Nah sekarang kita lihat di sini kalau misalkan apel dilempar ke atas, nah pasti apelnya itu akan jatuh gitu ya. Sekarang kita lihat di sini kerja oleh gravitasinya ketika di atas itu sama dengan WG sama dengan minus MGY. Kemudian di sini apel itu jatuh. Nah, kerja yang dilakukan oleh gravitasi ketika jatuh, maka WG2 itu sama dengan minus MG dikalikan minus Y karena perpindahannya itu ke bawah. Nah, ini sama dengan MGY. Kalau kita hitung kerja oleh gravitasi total saat naik dan kemudian jatuh, maka kita bisa tuliskan WG totalnya itu ternyata sama dengan 0. Dengan demikian, gravitasi tidak melakukan kerja ketika kembali ke titik semula. Nah, sekarang di sini, kalau misalkan kita dorong lagi tuh, tapi di sini ada gaya gesekan. Jadi bendanya bergerak, gaya gesekannya itu akan melakukan kerja gitu ya. Jadi kerja yang dilakukan oleh gaya gesek FK1 itu sama dengan minus FK kalikan X, karena gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek kinetis. Nah, di sini tandanya minus karena arah dari gaya geseknya itu ke kiri, sedangkan perpindahannya itu ke kanan. Nah, juga kalau misalkan di sini kita balik kembali ke titik awal, maka gaya geseknya itu akan mengarah ke kanan, namun perpindahannya itu ke kiri. Dengan demikian hasilnya itu sama dengan minus FKX gitu ya, kerja oleh gaya gesek kedua. Nah, kalau kita hitung kerja oleh gaya gesek totalnya dalam satu lintasan bolak-balik itu sama dengan WK total sama dengan WK1 ditambah WK2, yang hasilnya itu sama dengan minus 2 FKX gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa kerja oleh gaya gesek pada lintasan yang kembali ke titik awal itu menjadi 2 kalinya. Sekarang kita tinjau pegas di sini. Pegas yang dia memiliki gaya pemulih gitu ya. Jadi yang awalnya itu diam di sini ditarik kemudian dilepaskan lagi gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tinjau kerja oleh pegas ketika ditarik. Jadi minus integral dari 0 sampai X dari titik awalnya setimbang ke setelah bertambah panjang gitu ya. X hijau itu adalah pertambahan panjangnya, sedangkan X yang hitam itu adalah variabel. Jadi kalau kita integralkan hasilnya itu sama dengan minus setengah kx kuadrat. Nah kemudian kita lepas lagi nih, kita lepas gaya pemulihnya tetap ke kiri gitu ya. Nah kita bisa hitung bahwa WP2 itu sama dengan minus integral dari X hijau sampai 0 kx dx. Kenapa kok gitu? Karena titik awalnya itu berada di X hijau ini, jadi di sini itu adalah X hijau. Nah kok ini X merah gitu ya, anggap aja hijau gitu ya. Kemudian ini berpindah ke kiri sampai ke titik 0 lagi gitu. Nah dan ini hasilnya itu sama dengan setengah kx kuadrat. Nah dengan demikian kita bisa hitung kerja oleh pegas totalnya itu sama dengan WP1 ditambah WP2 dan hasilnya itu sama dengan 0. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa pegas itu tidak melakukan kerja jika kembali ke titik semula. Nah, jadi ada 2 jenis nih tipe kerja oleh gaya yang
eh, ketika kembali ke titik semula, yaitu jika kerjanya total itu sama dengan 0 atau kerja totalnya itu sama dengan 0. Nah, yang kerja totalnya tidak 0 itu ada gaya dorongan atau tarikan, kemudian ada gesekan. Nah, yang 0 itu ada gravitasi, ada pegas. Nah, gaya yang mengakibatkan kerja ketika kembali ke titik semula itu tidak 0 disebut sebagai gaya non-konservatif, dan kebalikannya itu disebut sebagai gaya konservatif, di mana gaya konservatif itu adalah gaya yang kerja totalnya 0 apabila bergerak kembali ke titik semula. Jadi secara matematis itu ditulis sebagai integral tertutup Fr dr sama dengan 0. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau yang pegas tadi ya, pegas tadi kan minus W1 itu sama dengan integral dari 0 sampai X F, misalkan F dr. Kemudian W2 itu sama dengan integral dari X sampai 0 F dr. Nah, W1 ditambah W2 itu kita bisa tuliskan sebagai W1 ditambah W2 itu sama dengan integral tertutup. Kenapa kok tertutup? Karena di sini dari 0 sampai X, kemudian X sampai 0. Jadi kembali ke titik semula. Artinya tertutup itu kembali ke titik semula gitu ya, muter gitu. Jadi integral tertutup itu tidak lain adalah jumlahan dari dua integral yang hasil atau lebih, atau bisa lebih ya. Misalkan muter-muter ke sini, muter-muter nah kemana-mana gitu ya, tapi hasil akhirnya itu kembali ke titik semula. Nah, itu tetap disebut sebagai integral tertutup. Jadi integral tertutup itu adalah jumlahan dari beberapa integral, yang mana batas awal pada integral pertama dan juga batas akhir pada integral terakhir itu akan memiliki nilai yang sama. Nah, jadi kita memiliki sebuah efek dari definisi gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Jadi, gaya konservatif itu akan menghasilkan kerja tanpa memedulikan lintasan. Jadi, seperti ini tadi, kalau misalkan ada bola dilempar ke atas atau bola diajak ke sini, terus akhirnya itu sampai ke titik yang sama. Nah, jadi kerja yang dilakukan itu adalah W1. Dan juga kerja yang dilakukan ketika melewati lintasan biru itu adalah W2. Nah, kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif itu menyatakan bahwa W1 sama dengan W2. Kenapa? Sama seperti ketika kita misalkan di sini W1 dan W2 itu adalah kerja oleh gaya gravitasi. Ingat bahwa kerja oleh gaya gravitasi itu sama dengan minus dari selisih energi potensialnya. Nah, energi potensialnya di dua titik itu akan selalu sama meski kita melewati lintasan yang hijau maupun lintasan yang biru gitu ya. Jadi selisih energi potensialnya itu sama, otomatis kerjanya itu sama gitu ya. Jadi itu adalah sifat dari gaya konservatif. Nah, kebalikannya, kalau gaya non-konservatif itu menghasilkan kerja dengan memedulikan lintasan. Jadi kalau di sini ada dua lintasan nih, dari sini ke sini gitu ya. Yang pertama yang hijau dan juga yang biru. Nah, yang biru itu dibagi menjadi 4 garis gitu ya, W1, W2, W3, W4. Nah, jadi W totalnya itu sama dengan W1 ditambah W2, W3, W4, dan itu hasilnya tidak sama dengan 0 ya, karena perpindahannya nggak 0 gitu ya. Nah, jadi kerja pada lintasan yang biru itu adalah W total ini. Nah, kalau misalkan di sini kerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif lewat lintasan hijau itu adalah WL, maka sifat dari gaya non-konservatif itu W total tidak sama dengan WL karena tidak ada relasi seperti tadi minus delta EP. Nah, jadi gaya konservatif itu contohnya seperti gaya gravitasi dan juga gaya pegas. Nah, ingat bahwa gaya gravitasi bisa disebut gaya konservatif karena terdapat energi potensial gravitasi gitu ya. Karena ingat bahwa kerja yang dilakukan oleh gravitasi itu sama dengan minus dari energi potensialnya. Begitu pula pegas itu juga memiliki energi potensial pegas. Nah, namun untuk gaya non-konservatif itu tidak ada energi potensial dorongan gitu ya, kalau misalkan dorongan dan tarikan. Kemudian juga tidak ada energi potensial gesekan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sifat dari gaya konservatif itu memiliki energi potensial yang berkaitan dengan gaya tersebut.
Nah, gaya konservatif itu memenuhi hukum kekekalan energi mekanik, karena energi mekanik itu kan jumlah dari energi kinetik dan potensial. Nah, namun kan nggak ada energi potensial non-konservatif. Nah, jadi nggak memenuhi gitu ya. Itulah kenapa disebut sebagai gaya konservatif atau gaya non-konservatif. Jadi, konservatif itu kan artinya pelestarian gitu ya, pelestarian alam gitu, konservasi alam. Nah, itu ya. Nah, apa yang dilestarikan kalau dalam fisika ini? Yang dilestarikan itu adalah energi mekanik gitu. Jadi energi mekanik itu kekal. Nah, jadi ya kebalikannya, gaya non-konservatif itu tidak memenuhi hukum kekekalan energi mekanik gitu. Karena nggak konservatif, nggak lestari